dong, ini ada artikel, ini jadi ada pasangan suami istri yang bertengkar karena kelaparan di tengah lockdown. Manju lemparkan 5 anaknya ke sungai. Subhanallah. Subhanallah. Nah, Ustadz Syam, ini Ini melihat gimana nih? artikel tadi ya, ini Iya. innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nauzubillah min zalik, ini situasi kayak gini kan sering banget ya, maksudnya suami istri berantem Ya. gara-gara keuangan gitu kan, apalagi dalam pandemik seperti ini. Nah, tapi ini gimana pandangan dalam Islam kalau ada suami yang tidak bisa menafkahi istrinya, kalau situasi ekonominya lagi kayak gini, apalagi banyak yang di PHK misalnya, yang dirumahkan. Ini bagaimana Ustadz? Ini kalau artikelnya tadi maksudnya Manju melemparkan 5 anaknya ke sungai karena takut kelaparan, Iya. itu udah hukum berat banget karena ini masuk dalam surah Al-Isra wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anak kalian disebabkan karena takut kemiskinan tadi. Jadi kalau misalnya ini maksudnya adalah membunuh Iya, anak-anaknya makanya lalu dia juga bunuh subhanallah. diri, maka ini masuk ke dalam ayat tadi bahwasanya Allah melarang keras membunuh anak-anak karena takut kemiskinan dan ternyata Allah tahu akan terjadi demikian, makanya Allah kasih satu ayat bahkan 2 ayat di dalam Al-Quran membahas tentang membunuh anak-anak di kala takut masalah kemiskinan. Jikalau pertanyaannya tadi bahwasanya bagaimana ketika terjadi pertengkaran kemudian karena keadaannya lagi susah begini, saya sekali lagi mohon izin, mohon maaf karena ini menceramahi diri sendiri sebenarnya, memberikan nasihat kepada diri sendiri dan mohon izin kepada seluruh kepala keluarga yang ada di rumah. Saya ingin menyambung sedikit tentang apa yang kami sebutkan tadi, maka ternyata ada 4 pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya sesuai kesepakatan jumlah nafkah itu. Yang kedua adalah yang namanya satu mud, 1 hari, Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah urf. Apa itu urf? Urf itu sesuai kebiasaan daerahnya. Kebiasaan daerah di situ bagaimana? Oh ternyata kebiasaan daerah di Indonesia uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Maka ini yang dipegang sama masyarakat di Indonesia, makanya selalu amplop belum dibuka sudah masuk ke istri ya. Belum diketahuan slip gajinya berapa udah masuk ke istri, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah pendapatnya sesuai yang ditentukan negara. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia karena mungkin atau mungkin bisa dikiaskan dengan UMR gitu ya. Maka ini 4 ketentuan nafkah. Maka kalau kita sudah tahu ketentuan jumlah nafkah ini, karena tadi yang pertama adalah sesuai dengan kesepakatan, mungkin ada juga sesuai dengan pengertian masing-masing. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira, dan siapa yang lagi dibatasin nih nafkahnya. Ini kan semua orang lagi dibatasin nih, lagi dikadar sama Allah, lagi di serba terbatas lah ya. Semua merasakan, bukan hanya suami yang bekerja di luar tapi juga istri yang di dalam rumah. Bukan hanya mereka tapi semua apa yang namanya perusahaan-perusahaan pun merasakannya. Sehingga yang namanya wamang kudirah, lagi dibatasin rezekinya sama Allah. Liyunfiqo mimma atahullah. Maka berikan saja apa yang dia dapatkan pada hari itu secukupnya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kecuali apa yang memang kesanggupannya. Artinya begini, tanggung jawabmu itu di hadapan Allah. Tanggung jawab suami nanti di hadapan Allah. Artinya ketika dia memberikan istri lalu istrinya mulai merasa kesal. Kayaknya nggak seperti bulan lalu deh, kayaknya nggak seperti tahun kemarin, kok makin lama makin berkurang. Maka tanggung jawab seorang suami adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terjadi pertengkaran, si suami dengan cara lapang dadanya bagaimana? Yang penting saya sudah punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah tahu kok ini sudah kemampuan saya yang paling besar. Nah itu makna daripada la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kecuali kemampuan seorang hamba. Jadi yang mengukur kemampuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nih yang ditakutkan adalah jangan sampai Allah mengatakan begini nanti. Saya kasih kau kapasitas bekerja 100% tapi kau cuma pakai ternyata 20%.
Maka itu bukan la yukallifullah. Jangan sampai kata Allah, saya kasih kau akal 100%, tapi yang baru kau gunakan cuma 60%. Lalu kau menyalahkan takdirku, kau katakan, ya udah Allah cuma kasih rezeki segini. Oh tidak, kata Allah, saya kasih kau kapasitas power 100%, tapi yang kau pakai cuma 40%. Berarti itu salahmu, bukan salah Allah. Bukan takdir Allah menjadikan demikian, tapi engkau tidak menggunakan kemampuanmu. La yukallif, taklif di sini. Ada kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk individu-individu yang mana yang harus dimaksimalkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Apalagi perumpamaan tadi Abi, Masya Allah luar biasa. Ketika membagikan ini, ya Allah kebahagiaan akan muncul. Allah janjikan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah bahagia kata Allah sampai memberikan nafkah dari apa yang kalian cintai gitu. Karena masih banyak kan lebih memikirkan hobinya gitu. Ya. Harusnya Padahal buat sebenarnya nafkah ada kebutuhan yang lebih kebutuhan prioritas yang lebih ya. wajib, lebih Masya prioritas. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam Siap. sekali lagi. Ya ini jadi pengingat bagi diri kita semua ya. Jamaah ya saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu jamaah yang akan curhat online pada pagi hari ini. Ya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.